time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, selamat siang Ibu. Siang. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa kami berbicara? Ibu Afia. Di sini Bu, saya dan rekan saya akan menanyakan soal bullying. Menurut Ibu, apa definisi dari bullying? Bullying itu sendiri suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang. Jenis-jenis bully apa saja yang Ibu tahu? Ada 3. Yang pertama itu pembulian secara verbal, kemudian fisik, terus ada lagi pembulian dia melalui media sosial. Menurut Ibu, pengertian secara bullying secara media sosial itu bagaimana? Itu biasanya dilakukan di media sosial, di mana dia mengeluarkan komentar-komentar seperti itu kayak, ih gendut amat sih, gitu. Itu kan termasuk pembulian juga di media sosial, dia berkomentar negatif di media sosial seperti itu. Menurut Ibu, apa dampak bully terhadap korban? Biasanya membuat si korban ini dia nggak percaya diri, kemudian sulit untuk berinteraksi ke orang banyak. Lalu Bu, bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda dari bullying tersebut? Biasanya membuat seseorang ini merasa terancam atau terintimidasi. Untuk ciri-cirinya sih itu. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban dibully? Yang harus dilakukan kalau kita terkena bully, kita jangan diam aja, kita lawan agar si pelaku ini tidak melakukan hal yang sama di lain waktu. Kemudian kita harus tetap percaya diri. Lalu apa yang harus kita katakan Bu kepada orang tua jika menjadi korban bullying? Kita sampaikan ke orang tua bahwasanya kita menjadi korban pembulian. Kita ceritakan apa yang kita alami, terus kita minta pendapat orang tua apa baiknya yang harus kita lakukan. Menurut Ibu, bagaimana cara menghadapi bully di sekolah? Cara menghadapinya, kita laporkan aja langsung ke pihak sekolah. Di sini kalau boleh tahu, apakah korban dapat memiliki hak untuk melawan atau tidak? Tentulah, kalau misalnya kita tidak melawan, pasti si pelaku ini senang untuk melakukan pembulian yang sama di waktu yang berbeda. Menurut Ibu, mengapa anak-anak melakukan bully? Melakukan pembulian, biasanya mereka merasa memiliki kekuasaan atau berkuasa. Terus mungkin dia dulu pernah jadi korban pembulian, karena tidak ada tempat untuk bercerita, dia merasa kalau tindakan itu benar, jadi dia melakukan hal yang sama ke orang lain. Dan kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana cara untuk menghentikan perilaku bullying tersebut? Kalau kita dibully, kita lawan. Misalnya si pelaku nggak jalan juga, kita laporkan. Misalnya terjadi di sekolah, kita laporkan ke pihak sekolah. Apa penyebab seseorang menjadi pelaku bully? Penyebab menjadi pelaku pembulian. Ya kayak yang ibu bilang tadi, dia mungkin merasa diri dia itu hebat, ingin menunjukkan bahasanya ya, ingin menunjukkan bahwasanya aku hebat gitu. Dia merasa dia berkuasa gitu. Kalau boleh saya tahu, apa peran orang tua dalam mencegah bullying? Peran orang tua itu pasti perannya itu gimana ya? Kalau misalnya di rumah kita saling menghargai, saling mengingatkan, kita mungkin tidak menjadi pelaku korban pembulian atau menjadi korban pembulian. Kalau untuk korban mungkin bisa aja sih, karena lebih tepatnya untuk tidak menjadi pelaku korban pembulian. Menurut Ibu sendiri, bagaimana cara guru menghadapi kasus bully di kelas? Segera kita langsung tangani, kita tegur. Misal si pelaku tidak jalan juga, baru kita beri sanksi sosial atau sanksi lainnya gitu biar si pelaku jalan. Kalau boleh saya tahu Bu, itu ada nggak cara untuk membuat lingkungan aman dari yang namanya bullying? Ada.
salah satunya saling menghargai sesama manusia. Terus perbedaan itu jangan menganggap perbedaan itu menjadi sebuah bumerang. Lalu Bu, kalau boleh saya tahu, kalau tidak salah di minggu yang lalu pernah sempat ada sosialisasi tentang bullying. Apakah itu benar, ada hukumnya atau bagaimana? Kalau hukum secara hukum negara gitu maksudnya. Iya. Kalau secara hukum negara pernah baca sih ada. Dan itu apa berlaku atau bagaimana? Atau cuma dibuat begitu? Kalau udah ada memang undang-undangnya itu pasti berlaku. Sebenarnya kan hukuman pembulian ini tergantung tingkatannya. Kalau dia masih biasa aja, masih yang rendah, mungkin itu nggak sampai ke hukum negara sih. Baik Bu, mungkin cukup segitu saja pertanyaan pada sesi ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami dalam wawancara tersebut. Baik, kami berdiri, saya dan rekan saya mengucapkan banyak terima kasih.